Baik, kita kemarin kita akhirnya sudah selesai mempelajari bab 8. Bentar, kok nggak muncul sih? Sekarang kita akan lanjutkan ke tema yang baru, yaitu tema tentang transportasi ya. Kemarin kita sudah belajar keseluruhan subbab dari tema ke-8 tentang kesenian. Sekarang kita lanjutkan ke tema berikutnya. Oke, jadi ini tema ke-9. Malam ini kita akan belajar tema 9 transportasi, di mana akan ada 4 subbab seperti biasa. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah subbab A dan juga subbab B. Nah, subbab A di sini kita akan belajar bagaimana caranya memberikan kritik yang benar pada informasi di media. Nah, biasanya kita kan suka baca-baca berita-berita atau informasi-informasi yang kita dengar entah di media cetak, media online ya. Kita di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita memberikan kritik yang benar. Kemudian yang kedua, kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara merangkum teks bertabel atau grafik. Jadi nanti akan ada teks, kemudian teksnya itu akan dilengkapi dengan tabel maupun dengan grafik dengan menggunakan teknik membaca memindai. Oke, jadi itu 2 subbab yang akan kita bahas hari ini. Kita langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu tentang memberikan kritik pada informasi di media. Nah, mengungkapkan kritik ini sendiri sebenarnya juga merupakan salah satu dari kegiatan berbicara. Nah, kalau kemarin kita pelajari kegiatan berbicara itu ada banyak ya, dari mulai membaca puisi, kemudian menulis membaca cerpen, kemudian menyampaikan saran dan sebagainya. Itu merupakan salah satu kegiatan berbicara. Nah, berbicara ini termasuk ke salah satu kegiatan berbahasa, di mana dalam konteksnya berbicara itu maksudnya kita mengungkapkan apapun yang ada di dalam pikiran kita, tapi tentunya sebelumnya kita filter terlebih dahulu, jadi nggak asal ngomong gitu ya. Jadi maksudnya yang kita ungkapkan dalam pikiran kita itu maksudnya adalah mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, kritik, atau bisa berupa pujian, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lain yang bisa kita ungkapkan secara lisan. Nah, karena di sini kita belajar konteksnya mengenai memberikan kritik, maka kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kritik. Kritik itu adalah kecaman, tanggapan yang terkadang disertai uraian dan pertimbangan mengenai baik buruk terhadap suatu hasil karya. Nah, oleh karena itu memberikan kritik ini sendiri berarti kita memberikan tanggapan terhadap sesuatu, entah itu terhadap informasi yang kita dengar, entah terhadap sebuah karya orang lain, misalnya cerpen orang lain, novel orang lain, puisi orang lain dan sebagainya, dengan cara memberikan pertimbangan mengenai baik dan buruknya ya. Jadi kritik itu selama ini yang kita tahu kan pasti hanya isinya yang buruk-buruk aja ya. Jadi kalau kita membaca sesuatu atau mendengarkan sesuatu secara online maupun secara offline, kita hanya bisa memberikan kritik, dan kritiknya itu kadang
tidak membangun. Selain itu kritiknya juga yang buruk-buruk aja isinya ya, sedangkan yang pertimbangan tentang yang baik-baiknya tidak kita sampaikan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya, karena sebenarnya pengertian kritik kita memberikan pertimbangan yang buruk, kemudian kita memberikan pertimbangan baik, kita memberikan saran juga kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, sama juga halnya dengan memberikan dukungan ya, atau persetujuan, seperti yang persetujuan kayaknya sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Memberikan kritik ini juga sebaiknya diungkapkan dengan bahasa yang singkat, jelas, dan santun. Nah, ini ada aturannya ya. Kemarin memberikan dukungan, kita sudah pelajari gimana caranya diungkapkan dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, memberikan kritik juga ada aturannya ya. Sama seperti kita memberikan persetujuan. Nah, pengungkapan bukti dan alasan yang argumentatif merupakan pertimbangan yang mampu meyakinkan pembaca akan sebuah kritikan. Nah, di sini ada salah satu contoh kritik yang sopan, jelas, dan singkat ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada dia tidak hanya memberikan kritiknya saja, tetapi memberikan alasan-alasan ya, atau fakta-fakta yang mendukung. Kemudian setelah memberikan kritik dan disertai dengan fakta yang mendukung, dia juga memberikan saran apa sebaiknya yang harus dilakukan ya. Ini contohnya seperti ini. Apa dasar pihak kepolisian menggerebek gudang penyimpanan kedelai di Jatim? Apa pula alasan pihak kepolisian Metro Jaya melarang pedagang beras di pasar induk beras Cipinang melakukan pengoplosan? Jadi di sini kritiknya bisa kita ungkapkan dalam pernyataan maupun dalam pertanyaan. Kalau yang ini jenis kritiknya diungkapkan dalam pertanyaan ya. Nah, kemudian setelah mengkritik dilanjutkan dengan mengungkapkan faktanya. Faktanya itu diungkapkan seperti ini. Sebab nyatanya apa yang dilakukan oleh pemilik kedelai di Surabaya dan pedagang beras di Jakarta tidak melanggar undang-undang manapun, baik undang-undang perdagangan maupun undang-undang pelindungan konsumen. Nah, si pemberi kritik ini pasti orang yang sudah mengerti ya tentang, maksudnya setidaknya dia sudah membaca terlebih dahulu tentang isi dari undang-undang perdagangan maupun undang-undang perlindungan konsumen. Paling enggak sudah paham lah ya, sehingga dia bisa memberikan fakta-fakta untuk mendukung kritiknya. Nah, setelah dia mengungkapkan kritik, berikut juga dengan faktanya, hal yang terakhir yang diungkapkan itu adalah saran. Nah, contoh sarannya seperti ini. Sepertinya pihak kepolisian masih harus mempertajam intuisi para intelijennya, dan yang paling perlu dilakukan dalam menindak kejahatan ekonomi adalah koordinasi ya, ini sarannya ya. Koordinasi dengan pihak aparat Departemen Perdagangan, Departemen Industri, dan pihak terkait lainnya, termasuk pihak bea dan cukai. Ingat, kepolisian telah mendapat kemandirian sejak tahun 1999. Nah, ini jadi ketika kita mengungkapkan suatu kritik ya kepada entah itu informasi, entah itu peraturan-peraturan ya, misalnya yang diungkapkan oleh pemerintah. Nah, jadi ada aturannya, tidak boleh sembarang kritik ya. Jadi kayak ada tiga bagian utama di mana selain kita mengungkapkan kritik, kita
kita harus sertai juga dengan fakta yang mendukung. Kemudian yang terakhir juga kita harus memberikan saran. Nah, ini jadi kritik atau kecaman yang disampaikan penulis dalam pemberitaan atas kinerja kepolisian itu tidak saja dilengkapi dengan fakta yang terjadi ya, dengan fakta-fakta yang mendukung, namun juga saran tentang apa sebaiknya yang harus dilakukan pihak kepolisian sebelum bertindak. Nah, setelah kita melihat salah satu contoh pengungkapan kritik yang benar, di sini kita akan belajar mengenai indikator seperti apa sih yang bisa menjadi suatu ukuran bahwa sebuah kritik itu adalah kritik yang baik, kritik yang sopan, santun, dan juga jelas ya. Nah, indikatornya yang pertama yaitu disusun berdasarkan pokok persoalan dari objek yang dikritisi. Jadi ketika mengkritik tentang topik lingkungan ya udah yang kita kritik itu adalah mengenai lingkungan itu sendiri, jangan sampai malah melenceng dari persoalan objek yang kita kritisi. Yang mau kita kritisi tentang lingkungan malah ntar melember ke politik lah, ke agama apa segala macam gitu ya, misalnya seperti itu ya. Jadi harus fokus. Kemudian yang kedua, kita tentu saja harus kita susun dengan menggunakan bahasa yang baik ya, bahasa yang benar, sistematis, bahasa yang santun juga. Nah, kemudian yang ketiga, disertai dengan alasan berdasarkan pemahaman ya dan pemikiran yang mendalam. Nah, ini seperti yang tadi ada alasan atau fakta-fakta yang harus kita cantumkan, yang mana untuk mendapatkan yang mana ketika kita menyampaikan kritik, kemudian kita sertai dengan alasan dan fakta, kita tentunya harus paham dulu ya tentang apa yang mau kita kritik. Kita harus banyak baca kita harus banyak mendengar dari narasumber yang paham tentang kondisi lingkungan, misalnya seperti itu ya, tentang kondisi lingkungan seperti apa. Kemudian kita juga harus banyak-banyak baca literatur atau sumber-sumber informasi lainnya yang bisa kita jadikan alasan maupun fakta-fakta yang mendukung kritik kita. Kemudian yang keempat, kritik yang baik itu adalah kritik yang bisa menjadi solusi atau pemecahan atas masalah yang terjadi. Nah, kenapa di akhir kritik harus ada sarannya? Tujuannya itu adalah yaitu supaya tidak hanya mengkritik saja, tetapi selain mengkritik kita juga bisa memberikan solusi. Oh, sebaiknya seperti ini, jangan seperti ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada tiga bagian utama ya. Ada kritik didasarkan diperkuat dengan fakta atau diberikan alasan, dan yang ketiga ada saran. Nah, penyampaian kritik ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan ya atau kekurangan, dan juga untuk membantu membangun cara penyampaian informasi yang lebih baik lagi. Penyampaian kritik sendiri juga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak boleh lakukan secara sembarangan ya. Ada etika tertentu yang harus kita patuhi saat kita ingin menyampaikan kritik. Nah, apa saja etika
dalam menyampaikan kritik. Nah, ini etikanya. Yang pertama yaitu kita sampaikan kritik dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Sudah jelas itu. Kemudian kritik disampaikan melalui media yang tepat sesuai yang sudah ditentukan oleh pihak media yang bersangkutan. Misalnya melalui email khusus kritik di media tersebut. Nah, ini misalnya kita membaca koran gitu kan ya. Setelah kita membaca koran biasanya kayak di bagian bawah halaman gitu kan pasti kayak ada saran dan kritik bisa disampaikan melalui email ini atau melalui telepon ini gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita salah media dalam menyampaikan kritik kita. Dimintanya melalui email atau melalui via telepon, ternyata kita datang kantornya langsung gitu terus menyampaikan kritik kita. Tentunya kurang efektif. Nah, karena pihak media yang bersangkutan sudah menyediakan email khusus untuk kritik dan saran. Nah, jadi ada baiknya lebih efektif jika kita mengikuti peraturan dari pihak media yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya diminta tolong untuk menyampaikan kritik melalui email, ya sudah melalui email. Kalau melalui telepon ya berarti kita bisa lewat telepon dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, isi kritik tidak memojokkan atau menghakimi pihak penyampai informasi ya. Jadi kan kritik itu sebenarnya sifatnya membangun, kita berikan fakta dan alasan yang jelas, kemudian kita berikan sarannya ya. Jadi jangan sampai kita memojokkan atau menghakimi atau membuat si penyampai informasi tersinggung. Harus kita sampaikan dengan bahasa yang baik dan benar juga. Kemudian menjelaskan dengan rinci ya isi kritik dan juga tepat sasaran. Nah, ini etika-etika dalam menyampaikan kritik ya. Jadi tadi sudah ada indikator kritik yang baik seperti apa. Kemudian sudah ada contoh penyampaian kritik yang baik seperti apa. Ada etika-etika juga dalam menyampaikan kritik. Oh ya, sebelum saya lupa, yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan ya. Kalau bisa secepatnya ya, saya tunggu. Nah, penyampaian kritik terhadap media, baik media yang cetak maupun media yang elektronik gitu ya, tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi jika kita menggunakan bahasa yang kasar dan juga tidak sopan. Nah, seperti beberapa contoh etika yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya, ada 4 etika ini. Penyampaian kritik yang baik adalah yang bisa ikut berkontribusi ya untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan agar sama-sama bisa memberikan hal yang positif terhadap apa yang menjadi isi dari informasi tersebut. Ya, jadi nggak hanya asal kritik saja tanpa alasan dan disertai dengan fakta yang jelas, tapi kita juga memberikan kontribusi ya, memberikan saran supaya bisa memperbaiki kesalahan maupun kekurangan ya, sehingga si pemberi informasi di lain hari atau di esok hari bisa memperbaiki atau bisa memperbaiki kesalahan maupun kekurangannya dia dalam memberikan sebuah informasi. Nah, dalam penyampaian kritik sendiri itu ada baiknya disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan juga logis ya. Alasan-alasan inilah yang akan menjadi dasar kenapa kita menyampaikan kritik kepada informasi yang kita dengar atau yang kita baca. Nah, untuk setelah kita membahas tadi mengenai contoh kritik yang benar, kemudian etika
penyampaian kritik, kemudian indikator kritik yang baik. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana sih teknik penyampaian kritik yang baik dan benar. Nah, yang pertama, misalnya nih untuk informasi yang disampaikan oleh media cetak. Nah, biasanya kalau media cetak ya tentunya kayak berupa artikel ya. Nah, maka kita atau misalnya berupa jurnal dan lain sebagainya ya. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca artikel tersebut dengan baik dan seksama ya. Bacanya kalau bisa jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat ya kita tidak akan paham dengan sepenuhnya isi artikel tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa buat data-data informasi dari artikel tersebut. Nah, dia mendapatkan sumber informasi ini dari mana? Apakah benar informasi yang dia sampaikan di media tersebut berasal dari data informasi yang benar, data informasi yang valid. Jangan sampai saat dia menyampaikan suatu informasi di media, sumber informasinya sendiri tersebut juga nggak benar gitu loh. Berarti kan dia kan menyebarkan informasi yang bohong gitu ya, yang tidak valid. Kemudian yang ketiga, setelah kita membaca artikel, kemudian kita mendata sumber informasinya dari mana saja. Nah, kita catat berbagai informasi dari artikel tersebut dengan tidak lupa juga untuk mencantumkan sumber tadi nih ya. Dengan tidak lupa kita mencantumkan sumbernya, dia mendapatkan informasi ini dari mana. Kemudian kita rumuskan setelah kita catat data-data informasi dan catat juga sumber informasinya dia dapatkan dari mana, kita rumuskan pokok-pokok permasalahan yang menyebabkan perdebatan umum dalam masyarakat yang disampaikan dalam artikel tersebut. Contohnya, nah seperti saat kita membaca artikel tersebut, kita cari isu apa sih yang dimunculkan, isu-isu apa sih yang dimunculkan dalam artikel tersebut. Kemudian apa latar belakangnya? Kenapa kok orang ini tiba-tiba membuat artikel ya tentang isu tersebut, misalnya tentang isu lingkungan, isu tentang pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian kapan isu tersebut dimunculkan dan lain-lainnya. Jadi kita rumuskan pokok-pokok permasalahannya dan merumuskannya seperti biasa bisa kita lakukan dengan bantuan 5W dan juga 1H ya. Jadi isu apa yang dimunculkan, kemudian latar belakangnya apa, kapan isu tersebut, di mana terjadi, how, kemudian bagaimana isu tersebut bisa muncul dan lain sebagainya ya. Bisa dibantu dengan menggunakan 5W plus 1H. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita merumuskan pokok-pokok permasalahan yang muncul pada isi artikel tersebut, barulah kita membuat kritikan yang tentunya harus kita sertai dengan alasan. Nah, jangan lupa ketika kita membuat kritik, kita harus kayak mencoba mencari kata-kata atau susunan kalimat yang sekiranya kalau dibaca itu tidak menyinggung perasaan sang yang memberikan informasi atau yang menulis artikel. Kita gunakan bahasa yang baik, yang santun gitu ya, yang sopan. Nah, ini terutama tidak terkesan menghakimi atau memojokkan atau membuat tersinggung si pemberi informasi. Kemudian tepat sasaran juga ya, jangan sampai melenceng kemana-mana.
Dan alasan yang kita buat juga harus logis dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, ini kalau membuat alasan, kalau bisa kita harus membaca sumber-sumber yang terpercaya juga ya. Boleh baca. Kalau yang tadi misalnya kalau tentang undang-undang ya kita baca buku undang-undang. Kalau misalnya tentang pendidikan, maka yang kita baca ya buku tentang pendidikan. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat kritikan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, juga kita sertakan alasannya. Jangan lupa ini plus, jangan lupa kita berikan saran juga ya. Jadi nggak cuma asal mengkritik, kemudian ada alasan maupun fakta yang mendukung, tapi kita juga sampaikan saran kita. Tujuannya ya untuk membantu memecahkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk membantu mencari solusi ya dari permasalahan yang ada atau yang disampaikan dari artikel maupun informasi yang kita baca dari sebuah media. Nah, setelah sudah jadi nih kritiknya ada, kemudian faktanya ada atau alasannya ada, kemudian sarannya juga kita udah buat, maka kritik tersebut sudah bisa kita sampaikan melalui media-media yang sudah disediakan. Misalnya ada kotak kritik gitu ya, misalnya kalau misalnya pergi ke sekolah SMA, SD atau SMP, biasanya kan masih suka lihat kan ya, ada kotak saran atau kotak kritik gitu. Nah, itu bisa kita tuliskan kritik maupun saran kita di selembar kertas, kemudian kita masukkan ke kotak tersebut. Nah, ada lagi yang melalui email ya. Biasanya kalau mungkin sekarang kotak kritik sudah kurang populer ya, karena yang sekarang yang lebih populer adalah menampung kritikan atau saran melalui email. Kemudian bisa juga melalui menghubungi nomor telepon yang disediakan khusus untuk menampung kritikan. Ini contohnya mungkin kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita beli produk-produk tertentu kayak beli sabun, sampo apa segala macam, biasanya itu kan ada ya kritik dan saran, bisa menghubungi nomor telepon berikut ini. Nah, tuh. Jadi kalau sudah jadi kritiknya bisa kita sampaikan kritik kita tersebut melalui media-media yang sudah mereka siapkan ya. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi garis besarnya, tahap-tahapnya, garis besar tahapnya ada ini ya. Jadi ketika mau menyampaikan kritik, kita catat dulu informasi dari artikel. Jangan lupa kita harus cantumkan dulu sumbernya. Kemudian kita rumuskan pokok persoalan yang menjadi bahan perdebatan umum di masyarakat. Kemudian kita buat kritiknya yang kita sertai dengan alasan. Oke, jadi itu tentang subbab mengenai memberikan kritik pada informasi di media. Nah, subbab yang selanjutnya, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti langsung disampaikan aja ya. Subbab selanjutnya yaitu kita belajar tentang bagaimana merangkum teks bertabel atau teks yang ada grafiknya dengan cara teknik membaca memindai. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan tabel maupun dengan grafik ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabel dan grafik ini bisa diartikan
sebagai berikut. Jadi tabel itu ya, tabel yang dimaksud dengan tabel adalah daftar yang berisi ikhtifar sejumlah fakta maupun fakta informasi yang biasanya ya hanya berupa nama dan bilangan, yang mana tersusun secara terurut atau secara sistematis ke bawah dalam lajur tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat mudah kita simak. Sedangkan yang dimaksud dengan grafik yaitu adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau dengan menggunakan gambar. Nah ini ya contohnya. Ini salah satu contoh grafik. Tentunya teman-teman sudah banyak lihat ya, kalau kemana-mana pasti melihat grafik, entah itu tentang grafik jumlah penduduk Indonesia atau jumlah kemiskinan di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, grafik itu ada berbagai macam ya. Nah, salah satu di antaranya ada grafik batang, kemudian grafik garis, dan grafik lingkaran. Nah, apa bedanya di antara ketiga jenis grafik ini? Kalau grafik batang biasanya dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat atau nilai dari beberapa aspek. Nah, ya contohnya frekuensi jumlah masuk siswa setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, di sini kalau misalnya kita mau bikin grafik batang ya, jadi lebih jelas perbedaan frekuensinya tiap hari. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi di sini ini kita bikin contohnya? Di sini harinya ya, kita bikin harinya. Kemudian di sumbu ini kita bikin jumlah siswanya. Nah, jadi misalnya hari Senin yang datang cuma 36 orang, kemudian hari Selasa ada 67 orang, hari Rabu ada sekian orang, hari Kamis ada berapa orang, hari Jumat ada berapa orang. Jadi jelas terlihat dari Senin sampai Jumat berapa orang ya yang masuk setiap harinya. Kemudian contoh yang lain juga bisa seperti ini nih, data nomor sepatu kelas 12 PM1 lah ya. Nah, ini di sini kalau yang data nomor sepatu ya seperti biasa, yang di sini kita tulis ukuran sepatunya berapa, 36, 37, 38, 39, 40, 41 sampai 42. Kemudian di sumbu Y-nya kita bikin jumlah siswanya itu berapa saja yang punya ukuran sepatu sekian. Jadi jelas ya. Kemudian kalau grafik garis biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya ya kayak jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu berapa, kemudian kemiskinan Indonesia dari waktu ke waktu seperti apa, atau misalnya ini jumlah pengunjung dari waktu seperti apa. Salah ding, berarti yang tadi contoh grafik batang yang ada hari masuk siswa dengan jumlah siswa lebih cocok ke grafik garis ya. Karena dia menggambarkan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu ya. Seperti ini nih jumlah pengunjung. Jadi kayak bulan Januari jumlah pengunjungnya ada berapa, bulan Februari ada berapa, bulan Maret ada berapa, April ada berapa, terus
sampai 1 tahun ya kita jabarkan. Jadi kita di sini bisa tahu perkembangannya seperti apa, apakah naik terus, apakah turun, apakah naik turun dan sebagainya. Nah, ini kemudian selain ada grafik batang dan grafik garis, ada juga grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini dipakai untuk menggambarkan persentase dari suatu nilai total. Nah, jadi sebenarnya sama antara grafik batang dan grafik lingkaran. Bedanya kalau grafik batang, nah ini dia bentuknya batangan. Kalau grafik lingkaran ya bentuknya lingkaran, kemudian kayak kita bagi-bagi nih ke dalam bentuk persentase. Nah, cara baginya misalnya 30, misalnya ukuran sepatu 36. Dari 36 ada berapa orang? Misalnya jumlah siswanya berapa ya? Jumlah siswanya misalnya 40. Jumlah siswanya sama dengan 40. Nah, kalau mau bikin grafik lingkaran ya udah. Misalnya yang ukuran sepatu 36 ada 12 orang ya. Loh. Ada 12 orang. Udah ketika mau. Nah, ini ukuran 36 tandanya yaitu adalah warna ditandai dengan warna biru yang ini ya, ukuran 36. Nah, bagaimana cara kita bikin persentase supaya dia bisa jadi kayak 10% seperti ini? Nah, kita lihat aja dari grafik batangnya. Misalnya ukuran 36, jumlah orang yang punya ukuran sepatu 36 ada 12 orang nih. Jadi ya udah 12 orang kita bagi dengan 40. 40 itu adalah jumlah siswanya. Kemudian kita kali 100%. Nah, hasil angka yang ini nanti bisa kita masukkan di sini. Misalnya hasilnya angkanya 10%. Ya udah kita tuliskan bahwa nomor sepatu 36 di kelas 12 IPA M1 jumlahnya itu adalah 10% dari jumlah keseluruhan siswa ya, seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi grafik ada 3, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Grafik batang dipakai untuk menekankan perbedaan tingkat atau nilai dari beberapa aspek. Kemudian kalau grafik garis untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan ya dari waktu ke waktu. Nah, grafik lingkaran itu sendiri hampir sama lah seperti grafik batang ataupun mungkin grafik garis. Bedanya di sini dia kalau pakai grafik lingkaran dia pakai persentase. Dan ngitung persentasenya seperti ini ya contohnya. Jadi jumlahnya ada berapa, dibagi jumlah total, kemudian kita kalikan 100%. Nah, saat membaca grafik maupun membaca tabel, diperlukan teknik scanning ya, atau teknik memindai. Nah, teknik scanning atau memindai ini sendiri itu adalah teknik membaca cepat untuk menemukan informasi yang telah ditentukan oleh pembaca sebelum kegiatan membaca dilakukan. Nah, saat kita melakukan teknik scanning atau teknik memindai saat membaca grafik maupun tabel ini, kita sebagai pembaca kita dapat menentukan atau mencari informasinya atau mencari kata-kata yang kita perlukan dalam sebuah bacaan sehingga kita tidak perlu membaca bagian lain dari teks bacaan. Jadi misalnya kalau ada bacaan nih panjang tentang jumlah penduduk di Indonesia, nah biasanya kan supaya kita nggak usah baca keseluruhan isi bacaan tersebut, biasanya si penulis pasti akan melampirkan tabelnya ya. Tabelnya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu, oh jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu ada berapa? Tinggal lihat tabelnya. Oh ada sekian juta, ada 20 juta orang. Oh mau cari jumlah penduduk di kabupaten di Provinsi
Jawa Timur ada berapa, kemudian kepadatan penduduknya berapa. Nah, itu bisa dicari melalui tabel. Jadi kita nggak perlu baca keseluruhan isi bacaan. Nah, kegunaan dari membaca memindai itu ada banyak tentunya ya. Nah, salah satunya misalnya ingin mencari nomor telepon ya, atau misalnya mencari kata pada kamus. Bisa juga mencari entry pada indeks atau mencari angka-angka statistik. Kemudian melihat acara siaran TV, melihat daftar perjalanan, mencari makna kata dalam kamus atau ensiklopedia ya, sama ya. Kemudian menemukan informasi tertentu yang terdapat dalam daftar. Kemudian karakteristik membaca memindai itu apa saja? Nah, scanning ini atau teknik membaca memindai ini mencakup pencarian secara cepat dengan gerakan mata dari atas ke bawah. Kita sapu seluruh teks tersebut untuk mencari fakta khusus, informasi khusus atau kata-kata kunci tertentu ya. Nah, apa manfaat scanning? Nah, manfaat scanning itu sendiri kita bisa mencari informasi yang kita inginkan secara cepat. Jadi kita nggak perlu membaca keseluruhan teks, kita kayak kayak scanning, kayak kita cuman sapu aja teksnya gitu, sehingga kita bisa mencari informasinya lebih cepat. Kemudian scanning juga merupakan teknik membaca cepat untuk menemukan informasi yang telah ditentukan pembaca. Misalnya yaitu tadi contohnya, misalnya kita mau cari jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu tahun sekian ada berapa. Nah, kita bisa langsung lihat tabel, jadi kita lebih cepat dapat informasinya ya tanpa membaca keseluruhan teks. Nah, ini setelah kita belajar tentang apa itu teknik membaca atau memindai, kita lanjutkan ke bagaimana langkah-langkah untuk membaca tabel ya. Nah, langkah yang pertama, tentunya ya, kalau kita membaca tabel, pastinya kita harus perhatikan dan baca dulu judul tabelnya apa. Kemudian yang kedua, tabel ini biasanya itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah yang kolom. Ya, kolom itu yang mengarah dari atas ke bawah ya. Kolom itu ingat kayak gini nih, dari atas ke bawah. Ada nomor. Ini kolom nih yang ini ya, atas ke bawah yang berwarna hijau, atau dia arahnya vertikal. Kemudian kalau lajur dari bagian tabel yang mengarah dari samping kiri ke samping kanan, nah itu dinamakan baris ya. Nah, yang ini yang kuning ini namanya baris, dari kiri ke kanan namanya baris ya, horizontal ya. Oke, setelah kita perhatikan dan baca judul tabel ya, dan kita sudah melihat tabelnya terdiri atas dua bagian, yaitu baris dan kolom, kita baca informasi yang terdapat di dalam kolom terlebih dahulu ya. Kan biasanya di atasnya itu kan pasti kayak ada informasi ya, seperti nomor, kemudian misalnya provinsinya apa, terus mungkin jumlah penduduknya berapa, tahun misalnya, dan sebagainya ya. Setelah kita baca informasi yang ada di baris, terutama di baris pertama, yang ada di kolom ya, kemudian barulah kita memulai baca informasi yang terdapat pada lajur maupun yang terdapat pada baris. Nah, jadi misalnya angka 1, 2, 3, 4. Nah,
Ini Provinsi Bengkulu, jumlahnya berapa. Nah, kita mulai baca kayak dari kiri ke kanan, terus gitu ya sampai ke bawah. Sampai menemukan informasi yang ingin kita dapatkan. Kemudian kita cermati titik atau tempat pertemuan antara kolom dan lajur untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Ya, contoh provinsi misalnya Provinsi Jawa Timur di sini. Terus yang kita ingin tahu bukan jumlah penduduk, tapi bukan ini jumlah penduduk ya. Yang kita ingin tahu misalnya kepadatan penduduknya. Nah, di sini kepadatan penduduk di sini adalah Provinsi Jawa Timur. Ya udah, kita kayak menemukan sebuah titik di sini. Nah, dapatlah kita angka jumlah kepadatan penduduk dari Provinsi Jawa Timur. Yaitu di kolom atau di kotak ini ya. Jadi itu maksudnya cermati titik atau tempat pertemuan antara kolom dan lajur. Nah, jadi itu langkah-langkah saat kita membaca tabel ya. Jadi kita perhatikan dulu judulnya. Kemudian kita lihat kalau di tabelnya itu ada kolom, kemudian ada barisnya juga. Kemudian setelah kita baca judul tabel, kita baca dulu informasi yang terdapat dalam kolom ya. Kolom maksudnya ini, yang baris yang paling atas maksudnya. Apa aja informasi yang ada, apakah ada nomor, provinsi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, misalnya, dan sebagainya. Kemudian barulah kita cermati titik tempat pertemuan antara kolom dan lajur untuk memperoleh informasi yang kita inginkan. Nah, harusnya ini dijelaskan tadi ya. Tadi kan kita sudah paham apa itu yang disebut dengan teknik membaca memindai, kemudian kita juga sudah lihat arti dari tabel maupun grafik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kita belum tahu itu adalah apa yang dimaksud dengan merangkum ya. Oke, merangkum merupakan mengintisarkan bagian-bagian penting dari sebuah teks ataupun uraian atau informasi-informasi yang lain ya yang kita baca maupun yang kita dengar. Nah, kemampuan merangkum teks ini akan tercapai dengan baik jika kegiatan berbahasa seperti membaca atau mendengarkan juga kita berhasil laksanakan dengan baik. Ya, jadi ketika merangkum, ya sebelum merangkum kan tentunya kita harus membaca sumber informasi yang kita dengar ya, atau kita membaca sumber informasi yang kita dengarkan. Kita harus membaca sumber informasi yang ada maupun mendengarkan sumber informasi yang ada. Nah, jadi kita ini kayaknya juga sudah dijelaskan di bab sebelumnya ya tentang bagaimana cara mendengarkan atau membaca sumber informasi dari media cetak maupun media online ya. Jadi kalau ingin merangkum misalnya merangkum bacaan orang lain, maka kita harus baca dulu dengan baca secara cermat dan teliti, dan kita harus pahami isinya. Barulah kita berhasil melakukan kegiatan merangkum. Kalau yang tadi langkah-langkah membaca tabel, nah ini langkah-langkah untuk membaca grafik. Sebenarnya sama aja sih ya, seperti langkah-langkah membaca tabel. Tidak ada begitu banyak perbedaan. Jadi yang pertama tentunya sama yang tadi kalau untuk membaca tabel kita baca dulu judul tabelnya seperti apa. Nah, kalau untuk grafik, ya kita amati judul grafiknya apa. Kemudian kita mengamati lajur kanan, kiri, bawah yang biasanya berkenaan dengan jumlah, bulan, tahun, dan sebagainya ya. Kalau grafik kan kayak gini ya. Ini grafik, jadi kita lihat lajur kanan, kiri,
kanan, kiri, atas, bawah, dan informasi-informasi di sini biasanya ada kayak ada jumlahnya, bulan, tahun, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita temukan perbedaan yang mencolok pada data tersebut, baik data yang tertinggi yang mana, kemudian data yang terendah yang mana, dan lain sebagainya. Setelah itu barulah kita bisa menarik kesimpulan dari data yang disampaikan dalam grafik. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ada grafik tentang kelulusan di kota Yogyakarta. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya yang sumbu X ya. Yang sumbu X dia tampilkan tahun 2007, 2008 sampai 2011. Sedangkan di sumbu Y-nya ada jumlah siswa ya, tentunya jumlah siswa yang lulus ada berapa orang. Nah, dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa tingkat kelulusan di kota Yogyakarta, ini dalam bentuk persentase berarti. Ya, ini dalam bentuk persentase. Dan kalau persentase biasanya sih dia nggak nyampe 120 ya. Biasanya paling cuma sampai 100. Nah, jadi tingkat kelulusan di kota Yogyakarta pada tahun 2007 mencapai 70%. Kemudian pada tahun 2008 ternyata malah turun nih, jadi 60% aja. Kemudian mulai tahun ajaran 2009 sampai ke 2011 ya, 2009 sampai 2011 tingkat kelulusan mulai meningkat dari tahun ke tahun. Jadi dari benar ding 2008 sampai 2011 lah. Tingkat kelulusan meningkat dari tahun-tahun. Jadi 2008-nya 60%. Kemudian dia meningkat lagi tahun depannya jadi 80%. 2 tahun kemudian meningkat lagi 9% jadi 89%. Dan seterusnya sampai tahun 2011 menjadi 97%. Nah, dari sini kan kita tidak perlu membaca teksnya secara keseluruhan, jadi hanya dengan melihat grafik atau dengan melihat tabel kita sudah langsung bisa menuliskan kesimpulan. Oke, jadi hari ini sekian dulu ya tentang merangkum teks bertabel atau grafik dengan teknik membaca memindai. Juga tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara memberikan kritik yang sopan dan santun pada informasi dan media. Teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Kalau nggak ada bisa kita akhiri, dan jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya ya, karena kayaknya banyak yang belum mengerjakan deh. Yang mengerjakan dari 14 orang yang mengerjakan kalau nggak salah baru cuma 5, yang lainnya belum. Jadi teman-teman bisa minta tolong diingatkan juga teman-teman yang lain untuk mengerjakan tugasnya. Terus nanti saya juga bakal chat mereka secara pribadi deh ya, supaya mereka ingat untuk kerjakan tugasnya. Oke, ada pertanyaan lagi selain ini? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya sampai di sini dulu. Bisa kita akhiri sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa nanti hari Rabu ya. Kita akan tetap belajar tema 9 lagi dengan subbab yang berbeda. Ya, nanti hari Rabu ini kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan hal menarik tentang latar cerita rakyat dan juga menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya.